Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Oke ya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas soal asli UTBK 2024 ya. Nah, itu tapi hari ini kita bahas subtesnya itu penalaran matematika. Ya, oke. Kita- Oke, ya jadi kita bahas penalaran matematika ya. Oke, sebelum kita masuk ke soalnya ya. Oke, di sini ada keterangannya, ada bunga tunggal, ada di sini kita bahas bunga tunggal dan tentang bunga ya. Oke, maka kita coba bahas dulu tentang bunga. Ya, di sini untuk bunga itu ada dua ya. Yang pertama, Nggak tunggu sama belum majemuk. oke, bunga tunggal dan bunga majemuk ya. Oke, bunga tunggal. Oke, terus yang kedua bunga majemuk. Bunga tunggal dan bunga majemuk. Oke, bedanya di sini bunga tunggal itu sistem bunganya tiap tahun tetap ya. Eh, besar besar bunga tiap tahun, tiap misalkan tiap waktu ya, waktunya tergantung nanti tiap waktu itu tetap atau sama ya. Nah, misalkan di awal bunganya itu 10.000, maka untuk bulan-bulan misalkan bulan pertama bunganya 10.000, maka bulan-bulan selanjutnya itu juga 10.000. Tapi kalau untuk bunga bernyemuk itu besaran bunga ya, bunga ya berbeda tiap waktu ya. Nah, oke, nah sekarang untuk bunga tunggal ya, bunga tunggal itu kita rumusnya M0 MN ya, MN sama dengan M0 1 tambah R kali N ya. Oke, sedangkan untuk bunga majemuk itu MN sama dengan M0 1 tambah R pangkat N ya. Oke, maka untuk keterangannya MN itu adalah ya tergantung ya nanti apakah itu tabungan ya atau pinjaman atau sebagainya gitu ya. Waktu ke N ya. Ya tergantung nanti ke tabungan atau pinjaman. Terus M0 itu tabungan apa ya? Tabungan tabungan atau pinjaman awal. Ya. Oke, terus R itu adalah bunga, suku bunga suku bunga. Ya. Terus untuk N itu adalah waktu. Ya, tergantung nanti waktunya berapa. Jadi harus tahu kalau 1 semester lah waktunya, 1 tahun lah, 1 bulan atau apa kuartil ada kayak gitu ya, 3 tahun, 3 bulan sekali gitu ya. Nah, oke, itu adalah dinamakan tentang bulan tadi ya. Oke, oke sebentar. Bentar ya, ada yang nelfon.
Oke ya. Oke, tapi kayak untuk kalau misalkan yang ditanya itu bunga, ya kalau misalkan yang misalnya bunga itu bunga sama dengan eh, M0 dikali R ya, bunga tiap bulan. Maka B itu adalah bunga kalau misalkan ditanya. Beda ya, beda bunga dengan suku bunga. Suku bunga itu persen ya. Kalau bunga ya, misalkan bunganya 10.000, 100.000 gitu ya. Tapi kalau untuk mengambil nyemuk itu nggak ada rumus bunganya ya, karena dia tiap waktu itu berbeda ya. Oke, oke. Lanjut kita ya. Kalau mau ditulis rumus bunga dalam dalam rumus, maka bunga ya, bunga N sama dengan M N kurang satu dikali R ya. Jadi bunga pada bulan pertama itu adalah perkalian tabungan kita pada bulan awal ya, dikali rasio. Nanti kalau misalkan bunganya bulan kedua ya, uangnya beda lagi ya, karena di sini kalau mau ngambil nyemuk itu tabungan kita tiap bulannya, kita hitung bunganya itu tergantung tabungan kita tiap bulan. Ya, oke, mungkin untuk materi bunga tunggal dan bunga penyembuh ya sini aja, nanti kita aplikasikan ke dalam soal. Ya, oke, kita lanjut dulu untuk soal pertama. Ya, di sini di desa B setiap awal bulan ada kegiatan simpan pinjam. Jika seseorang menabung, ia tidak mendapatkan bunga. Namun jika seseorang meminjam uang, ia dapat mengembalikan secara mengangsur dengan angsuran tetap setiap bulan, dimulai awal bulan berikutnya dan dikenakan bunga tunggal tetap itu 15% per tahun. Akbar akan membeli barang A seharga 2.550.000. Akbar mempunyai uang 750.000 dan untuk menutupi kekurangannya ia akan meminjam ke desa B dengan pengembalian dilunasi selama 10 bulan. Jumlah uang pokok pinjaman dan bunganya yang akan dikembalikan Akbar sebesar titik-titik juta ya. Nanti untuk ini juga ya. Oke, kalau misalkan soalnya digabung ya, ada bunga tunggal, bunga benyemuk. Intinya kalau misalkan bunga bunga majemuk itu selalu dikenakan bunga majemuk gitu ya. Diguna di dikenakan bunga majemuk. Kalau bunga majemuk itu selalu ditulis di soal. Tapi kalau bunga tunggal gimana? Bisa jadi ditulis atau hanya dikenakan bunga. Nah, kalau dikenakan bunga itu asumsinya itu adalah bunga tunggal. Tapi kalau di sini kan dikasih tahu ya bunganya bunga tunggal atau bunga tetap. Ya nanti kalau misalkan ada gabungan nanti ini nggak ada nih tulisannya bunga apa ya, itu adalah bunga tunggal. Kenapa? Kalau bunga benyemuk itu selalu ditulis di dalam soal ya. Jadi bunga benyemuk itu selalu ditulis di dalam soal. Oke, maka di sini Akbar kan ingin membeli barang ya, dan dia mempunyai uang sebesar 750.000, maka kita hitung dulu, uang pinjaman ya. Yang pertama kita hitung dulu uang pinjaman ya, uang pinjaman. Maka sama dengan ya, harga harga barangnya itu 2.550.000 dikurang dengan 750.000 ya. Maka uang pinjamannya itu sebesar 1.800.000 ya. Oke, maka si Akbar ini meminjam uang sebesar 1.800.000. Oke, ya. Ya itu, oke, kita udah tahu nih pinjamannya berapa. Oke, katanya di sini dia akan mengembalikan selama 10 bulan. Jumlah uang pokok pinjaman dan bunga yang harus dikembalikan. Maka
uang yang harus dikembalikan sama Ahmad totalnya berapa. Gitu ya. Kayak ini dibantu dulu untuk mencari kayak gitu cara mencarinya ya. Cari dulu uang pinjamannya berapa. Oke, selanjutnya kita cari dia harus mengembalikan ke desa B itu berapa. Oke, boleh dikerjakan dulu untuk soal nomor satu ya. Di sini udah dijelaskan dia memakai bunga tunggal ya. Bunga tunggal. Oke, coba dikerjakan dulu ya selama 3 menit untuk soal nomor satu. Kalau jawabannya ketemu, boleh ketik di kolom chat ya. 3 menit. Coba dulu sebisanya ya biar kita kalian juga sambil belajar gitu ya. Nah, ditulis dulu sebisanya. Kalau ada yang udah ketemu, boleh dikirim ke kolom chat ya. Waktunya 3 menit. Coba dulu untuk soal nomor satu. Ya, ini Siti Muamalah boleh di ini dulu ya, di mute dulu, di off mic dulu. Oke ya, coba kerjakan soal nomor satu.
Kak, suaranya mati, Kak. Oh iya, maaf, maaf. Ternyata belum oke ya. Oke. Oh ya, maaf. Oke ya. Oke, kita lanjut di sini ya. Jadi kita boleh ditulis dulu diketahuinya ada M0 terus suku bunganya ya. Sini suku bunganya 15% per tahun, tapi di sini kan dikembalikan dalam 10 bulan ya. Jadi lebih enaknya kita ubah ke dalam bulan. Maka kalau 1 tahun itu 12 bulan, maka tinggal dibagi ya. 15 dibagi 12 itu sama-sama dibagi 3 5/4%. Ya, oke, itu per bulan dengan waktu 10 bulan. Ya, maka di sini ya tinggal kita kalikan ya sekali ini ya, kali aljabar ya. Ini dikali satu, ini dikali ini ya. Maka di sini nanti ditambah ya 1.800.000 dikali 5/4% itu kan 1/100 ya, dikali 10. Oke, maka bisa kita selesaikan ya. Contoh lihat 02 di sini 02, terus 10 dibagi 4 itu 10 nggak bisa ya. Bagi sama-sama bagi 2, 2, 5, 18 dibagi 2, 9. Ya, maka jawabannya 25 dikali 9 ya. 25 kali 9, 5, 4, 18, 2, 2. Ya, maka jawabannya 1.800.000 ditambah 225 nolnya sisanya 3 ya. 123. Ya udah, maka ini jadinya 1.800.000 ditambah 225.000 ya. Jadi jawabannya 2.025.000. Kebanyakan nolnya. Ya, udah. Benar ya. Jadi MN-nya karena di sini satunya jutaan ya. Maka jutaan maka tinggal dibagi ya. Jadi 2,025 juta. Ya, jadi jawabannya yang di sini pilihan terakhir ya. Gitu ya. Jadi nggak ada opsinya A, B, C, D, tinggal kita checklist. Ya, jadi jawabannya dua ya. Itu jadi lebih enak gitu ya. Kita boleh aljabar atau mau diselesaikan di dalam kurung dulu boleh, boleh. Tapi kan sedikit rumit ya. Kenapa? Karena ini satu, terus ditambah dengan pecahan. Maka kita boleh tulis dipisah ya perkalian aljabar. Ya, jadi benar ya jawabannya yang dua koma nol dua lima juta. Oke, dan bertanya ini soal tahun, iya, ini soal tahun saya UTB. Oh, ya, benar ya. Nah, ini tahun kemarin gitu. Ini kayaknya hari pertama ya, hari pertama. Kayak kayaknya hari pertama. Soalnya hari-hari selanjutnya itu nanti digabung. Tapi kalau di sini kan katanya jika menabung dia tidak mendapatkan bunga. Tapi kalau kalau soal selanjutnya itu jika dia menabung dia mendapatkan bunga menjemuk. Nah, kan beda-beda ya. Jadi ya sama aja modelnya, tapi apa tentang bunga, tapi soal-soalnya di ini ya ditambah-tambah atau diganti-ganti angkanya saja. Gitu ya. Oke. Apakah apakah kena Oke, ini bakal keluar di UTBK 2025 nggak, Kak? Bisa jadi karena di sini ya tahun kemarin apakah bunga keluar tapi dia keluarnya di PK kalau nggak salah ya. Oke, apakah ya kita nggak tahu juga ya apakah bakal keluar gitu. Maka sekarang kita persiapkan dulu gitu ya. Intinya kalau untuk PM ya penalaran matematika materinya itu harus bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Kayak jarak itu kan bisa ya. Bahkan jarak ini ke sini jadi bisa diubah ke dalam literasi gitu bunga kayak gitu ya.
terus bangun ruang kan. Misalkan rumah seorang seorang apa pengusaha rumahnya berbentuk eh, ala apa berbentuk tabung dan eh, atapnya berbentuk prisma. Nah, kayak gitu kan bisa. Nah, tapi kalau misalnya kayak trigonometri, apakah ada turunan? Mungkin ada, tapi mungkin itu cuma sebagai pengerjaannya gitu. Ya, oke. Kenapa 5/4 nggak dikali juga sama? Ya, ini kan dikali. Nih, dikali ya. 1.500.000 dikali 5/4. Ya, 1,5. Nih, warna hijau. Yang warna hijau muncul awal kan 1.800.000 dikali 5/4 dikali 1/100 ya. 1/100 eh itu adalah persen dikali 10. Dikali ya. Dua-duanya dikali. Pertama dikali 1, yang kedua dikali 5/4% dikali 10. Ya, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, untuk soal nomor satu, ya boleh di kolom satu. 1/100 itu dari mana? Dari persen. Persen itu apa? Persen itu artinya 1/100. Dari persen ya. Persen itu artinya 1/100. Maka kalau 2% artinya 2/100 gitu ya. Kak, coba jelasin ulang kenapa 12 bulan kan dia minjem selama 12. Kenapa 12 bulan? Kan dia minjem. Oke. Nggak ada. Kenapa 12 bulan? Karena di sini mungkin maksudnya kenapa 12 bulan tadi kakak ngomong 12 bulan ya. Karena 1 tahun berapa bulan? Gitu. 1 tahun itu 12 bulan ya. Karena di sini bunganya berapa? Bunganya 15% per tahun. Karena si Akbar ini mau membayarnya per bulan ya 10 bulan. Maka kita ubah bunganya dalam per tahun menjadi per bulan ya. Jadi kalau 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Maka dibagi ya bunganya. Kalau bunganya 15% per tahun, maka per bulannya berapa ya? Tinggal dibagi 12 gitu. Karena ya, kenapa 12? Maksud 12 itu adalah merubah bunga per tahun menjadi per bulan. Kalau yang 10 itu yang N-nya kan 10 bulan ya waktunya. Waktu pengembaliannya gitu. Oke, oke. Boleh dilihat lagi kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Ya, jadi 12 bulan itu hanya mengubah persenan dari bunga tunggal dari tahun ke bulan. Terus yang 10 bulan itu dia masa angsurannya. Jadi N-nya itu 10 bulan. Oke, ada lagi. Kenapa satu dikali Kak boleh ulang cara cara dapat 225? Kenapa 1 juta ya? Kenapa ya? Ini di aljabar ya. Biar kita nggak lebih gampang ini kan 1.800.000 dikali dalam kurung 1 tambah 5/4% dikali 10 gitu ya. Ya. Nah, ini kan 1 dikali 5/4% per 10 ya. Nah, per 10. Nah, biar lebih gampang maka perkalian aljabar ya. 1 juta kali 1 juta kali itu, 1 juta kali 5/4%. Jadi 1 juta kali 1 yang ini jawabannya, 1 juta kali 5/4% per 100 yang hijau ini. Ya, ya ini yang kedua ya. Ini adalah kenapa kenapa dikalikan ya. Ini sifat aljabar ya. Misalkan 2 dikali A tambah B
Nah, duanya kan dikali dengan A dan duanya juga dikali dengan B ya. Nah, itu penjabarannya. Gitu. Biar lebih gampang aja. Karena di sini kan 1 tambah 5/4% tak kali 10 ya. Kita mau ubah dulu, samain dulu penyebutnya, ditambah. Nanti baru dikali. Gitu ya. Kita di sini biar lebih cepat aja. Kak, boleh ulang cara ya dapat ya tinggal dikali aja. Dua, oke, ini kan pertama kan ini dulu, eh 100, nolnya 2 dicoret dengan ini ya, 100 dengan ini dicoret. Terus yang kedua 10 dengan 4 dicoret, 10 dibagi 5, 10 bagi 2 5, 4 dibagi 2 2. Ya, setelah itu duanya tinggal dicoret dengan 18. 18 dibagi 2 9, 2 dibagi 2 1. Tinggal dikali ya, 9 kali 5 kali 5, 5 kali 5 25, 25 kali 9 225. Maka sisa nol kita tinggal 3 ya. Maka tinggal ditulis lagi tiganya. Maka 225 nolnya 3. Jadi 225.000. Itu baru dijumlahkan. Oke, iya sama-sama. Oke, paham ya? Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal nomor 1? Oke. Kakak tunggu 1 menit. Oke nih, cukup Kak. Oke, paham ya? Oke, yang udah paham boleh dikasih reaksi jempolnya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, oke, oke ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Jadi nanti untuk PM ya, kalau PM itu teksnya ada 5 ya. Nantinya PM-nya teksnya ada 5, jadi dalam satu teks soalnya 4. 4 kali 5 ada 20 soal ya. Oke, lanjut. Ini masih bunga ya, bunga ya nomor 2. Oke. Badu dan Ciko akan menabung setiap bulan. Dimulai dari Januari. Pada Januari, Badu menabung sebesar 240 dan uang yang disetor pada bulan berikutnya dua kali dua kali besar, harusnya di sini ya. Dua kali besar uang yang disetor pada bulan sebelumnya. Uang yang disetor Ciko pada bulan berikutnya 2 kali besar uang. Oke, bentar. Ini kayaknya ada kesalahan soal karena dia sama ya. Oke, sebentar. Ini soal nomor 2 karena ketikan ulang ya. Oke. Jadi di sini uang kalau Ciko baru 2 ya. Oke. Kalau si Badu itu dia dia yang ini ya, 3/2 kali besar uang disetor ya, besar. Ya, jadi kalau Badu itu 3/2 kali besar uang yang disetor pada bulan sebelumnya. Uang yang disetor Ciko pada bulan berikutnya itu 2 kali besar uang yang disetor pada bulan sebelumnya. Ya, agar pada agar pada eh, April jumlah tabungan Ciko sama dengan jumlah uang tabungan Badu, maka tabungan Ciko yang pertama adalah titik titik. Ya. Oke, untuk opsinya di sini ada kesalahan. Di sini 13 juta, 130.000. Terus, oke, udah. Oh, boleh, boleh. Enggak. Benar-benar. Ya. Oke, coba dulu. Ya, di sini ada kesalahan ketikan. Harusnya Badu itu menyetor uang uangnya pada bulan selanjutnya itu adalah 3/2 kali besar bulan sebelumnya. Ya, oke. Coba
dikerjakan dulu untuk soal nomor 2. Ya, nah 3 menit coba dikerjakan dulu. Nanti kalau udah ketemu jawab nih, udah ketemu ya jawabannya. Oke, enggak belum ya. Oke, coba dulu 3 menit. Hmm, agak tahu.
Kak, suaranya nggak ada. Ya lupa, maaf maaf. Oke. Ya, awalnya kita tulis dulu di sini kan Badu dan Ciko menabung dari Januari sampai April. Badu itu menabung 240, Februari itu 3 per 2 dari 240, Maret juga gitu, April juga gitu ya. Dikali dengan 3 per 2 dari sebelum. Ya terus Ciko itu yang awalnya kan nggak tahu ya kita dia nabung berapa. Februari itu 2 kali A, Maret itu 2 kali sebelumnya itu 2A, April juga gitu ya, 2 kali sebelumnya itu 2 dikali 2, ya ini kali ya. Oke, maka ini materinya tentang barisan geometri ya. Oke, kita lihat dulu barisan geometri di sini aja. Ya, oke, barisan. Jadi kita lihat barisan deret ya, kita itu nanti bakal ada aritmatika dan geometri ya, geometri. Di sambil kita review juga ya. Kayak yang pertama itu aritmatika ya, aritmatika itu contohnya pola bilang kalau aritmatika dengan pola bilangan yang selisih antara dua suku berurutan tetap ya, tetap atau sama. Oke, contohnya polanya 1, 3, 5,
7 dan seterusnya ya. Ini tambah 2 ya, tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, kan selisihnya 2 ya. Maka sama-sama 2. Maka untuk rumusnya untuk UN mencari mencari suku itu rumusnya apa? A tambah N kurang satu kali B. Sedangkan SN ya, SN ya, ini kata kuncinya itu suku ke N gitu ya. Nah, itu kan suku kelima, maka kita pakai. Terus yang kedua itu SN. SN itu rumusnya A N N per 2 dikali 2A tambah N kurang satu kali B, atau SN juga boleh ditulis N per 2 dalam kurung A tambah UN. Ya, oke, ini kata kuncinya jumlah suku pertama. Inti intinya dia di sini jumlah ya. Oke, sedangkan untuk barisan geometri ya, geometri geometri itu pola bilangannya dia rasionya, perkaliannya ya. Akan contohnya 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Ya, jadi rasionya atau perbandingan ya, perbandingan suku suatu suku dan suku sebelumnya itu sama ya. Ini kali 2, ini kali 2 ya, dikali atau ya dikali 2 kali 2 ya, dia sama-sama kali 2. Oke, maka untuk UN itu rumusnya adalah A dikali R N kurang satu. Sedangkan SN ya ada 2 ya. Rumusnya A R pangkat N kurang satu per R kurang satu. Ini syaratnya apa? R-nya besar dari satu. Ya, besar dari satu. Sedangkan untuk SN besar sama. SN A R salah. 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Ini syaratnya R-nya kecil dari 1. Ya, oke, maka ini keterangannya ya sama A. A itu adalah suku pertama ya. Suku pertama. Kalau B itu namanya beda ya. R rasio. Ya, beda dengan rumus B itu adalah UN per UN dikurang UN kurang satu. Contoh lainnya U2 kurang U1, U3 kurang U2. Intinya selisih dua suku yang berurutan. Sedangkan R ya, R itu rasio ya, perbandingan. Atau rumusnya UN dibagi UN kurang satu. Perbandingan suatu suku dengan suku sebelumnya. U2 per U1, U3 per U2. Intinya sukunya berdekatan ya. Dibandingkan suku yang di atas lebih besar dibanding yang di bawah. Ya, ini review sedikit materi tentang barisan geometri dan aritmatika dan geometri. Ya, oke, kita lanjut di sini. Kita memakai di sini dia untuk si Badu itu kan rasionya 3/2 ya. Sedangkan Ciko itu 2. Maka di sini ada 4 bulan. Maka yang bakal kita cari itu pertama itu Badu dulu ya. Badu. Badu ya. Maka di sini Badunya A-nya sama dengan 2.400.000 ya. Kita singkat ini dulu ya. Yang dalam ribuan R-nya itu 3/2. Maka S4 sama dengan A dikali R pangkat N kurang satu per R kurang satu, atau 240.000 dikali 3/2, N-nya berapa? 4 ya, S4. Pangkat 4 dikurang satu per 3/2 kurang satu. Ya, maka ini sama dengan 240 ya, 240 dikali dalam kurung
Ini pangkat 381/16 kurang 1 dibagi setengah. Ya, oke, maka ini jadinya 240 dikali 2 ya. Ini dikali 81/16 dikurang 16/16. Ya, oke. Maka didapatkan di sini 480 dikali di sini 81 kurang 16 itu 5,765 ya. 65/16. Ya, tinggal kita bagi ya. Oke, maka di sini ya kita sambung di sini aja ya. Maka S4 sama dengan eh 400 dibagi dulu ya. 480 sama-sama dibagi 16 itu 3 ya. 3. 18 bagi 3. Ya, 30. Jadi sisanya tinggal 30.000 dikali 6. 5. Jadi jawabannya 15, 1, 19. Ya, jadi 100. Bentar. Kok lebih kecil ya, bentar. 3 kali 6, 48. Oh, nolnya belum ya. Oke, jadi tabungannya 1.950.000. Ini yang Badu ya. Oke, lanjut untuk yang eh, oke, lanjut untuk yang Ciko ya. Ciko tadi itu uangnya A, 2A gitu-gitu ya. Ini kali 2 ya. Maka diketahui A-nya sama dengan A, R-nya sama dengan 2 ya. Maka S4 sama dengan S4 sama dengan A 2 pangkat 2 2 pangkat 4 kurang 1/2 kurang 1 ya. A kali 16 kurang 1, maka A sama dengan 15A. Ya udah. Maka di sini dikasih tahu apa? Jumlah uang Badu sama ya dengan uang Ciko. Udah tinggal kita tambahkan. 1.900.000 sama dengan 15A. Maka A 195.000 dibagi 15. Ya, ini boleh bagi serong boleh ya. 195 dibagi 15. Ya, ini 1, 15, 45, 3 ya. 3. Udah jadi enggak ya? Oh, salah. Oh ya, nanti. Ini salah ya. Salah ketika. Bentar. Ini kita salah. Kita biar nanti biar enggak ini dulu. Ya, maka di sini 13 ya. 13 tambah nolnya 1, 2, 3, 4. Jadi 130.000 ya. Jadi jawabannya yang A 130. Oke, boleh dilihat dulu
Coba boleh eh boleh boleh dulu kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Ternyata di sini materinya tentang soal nomor 2 itu barisan deret geometri ya karena penjumlahan. Penjumlahan. Oh iya, oke. Ya jadi di sini kita harus tahu eh, materinya apa gitu ya karena kita lihat di sini ya Januari 240, Februari itu 3/2, nah itu kali 3/2, terus dikali lagi 3/2, dikali lagi 3/2 ya. Itu disebut dengan barisan geometri ya, barisan geometri. Begitu juga untuk Ciko. Karena di sini untuk menabung itu tidak mendapatkan bunga. Oke. Jadi jawabannya 1.130.000 ya. Oke. Kalau di soal aslinya harusnya jawab eh, typo ya. Kayaknya dia ngikutin pola E. Oke, yang lain. Ya, pertama cari dulu uang baju totalnya berapa. Ya, pakai rumus dengan rasio 3/2 ya. Terus setelah itu Pak cari uang si Ciko. Ya, sama ya. Itu ada cara singkatnya nggak sih, Kak? Nggak ada sih, nggak ada cara singkatnya ya kan. Kenapa lama tadi ya? Karena kita review materi dulu ya. Kalau udah mah kita udah tahu oke ini jumlahnya langsung aja langsung masukin ya. A-nya ini, R-nya gitu gitu. Ya jadi nggak sejauh ini Kakang belum ada sih nemuin cara singkatnya. Hmm. Karena di sini memakai rumus geometri ya lamanya di mana di Badu ya kenapa karena rasionya itu pecahan ya kalau Ciko mah enak ya rasionya 2 tinggal dikalikan aja bentar gitu ya. Tapi kalau si Badu ini karena rasionya itu 3/2 itu ya itu ya karena lama nanti di Badu ya karena bentuknya dalam bentuk pecahan ya. Mau oke review. Nah, ya makanya kita sekarang ya ya ini udah lumayan udah mulai kalian udah mulai kan udah mulai persiapkan dari awal gitu ya tapi apakah cukup 1 kali seminggu ya kurang ya karena ya materinya cukup banyak gitu apa di sini aja satu teks 2 soal aja materinya ada 2 gitu ya materinya ada 2 baru 2 soal nih materinya udah ada 2 bunga tunggal bunga berjemuk barisan deret geometri gitu ya. Jadi intinya kalian sering-sering aja latihan soal ya biar tahu oke kalau ini langsung aja ya jadi kan nggak harus diuraikan dulu gitu ya kayak ini untuk barisan deret ya nanti filenya dikirim ya. Ya, jadi nggak apa-apa nggak dicatat dulu intinya
kalian paham pengerjaannya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Boleh di kolom chat atau open mic. Oke, ada juga recordingnya ya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini eh, kayaknya menurut kakak lebih gampang dari soal suka. Ini belajarnya penalaran. Hari ini penalaran matematika. Kalau kemarin itu pengetahuan kuantitatif. Hmm, nanti tuh, oke. Kalau belajarnya apakah belajarnya terus atau ya tergantung nanti dari ininya ya, dari lesnya, bimbelnya nanti belajarnya mau apa. Ya, tapi di sini sering yang sering ini ya, sering ditakuti sama peserta itu PK dan PM. Oke, ya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan. Boleh dikasih reaksinya, jawabnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ya kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke, ini masih sama. Di sini Chandra akan membeli barang 5.500.000 yang mempunyai uang sebesar 700.000 untuk menutupi kekurangannya yang meminjam dari kota B dan akan mengembalikan dengan angsuran sebanyak 6 kali. Berapa angsuran setiap bulan? Nah, jadi dia membayar tiap bulannya berapa gitu ya. Membayar bulan. Oke, boleh dilihat dulu. Nah, ya kenapa ya, ya makanya nanti kita kenapa banyak yang di PM ya karena di sini kita dilatih juga literasi ya. Jadi nggak kelihatan nih soalnya apa, tapi kalau misalkan kalau PK ada fungsi, udah ini materinya tentang fungsi, ada gambar kubus ya udah, 3 dimensi kayak gitu ya. Tapi kalau PM mah kita harus dibaca dulu materinya, materinya soalnya baru ketemu ya, baru ketemu oke, materinya tentang ini nih gitu. Jadi dia selain matematika juga ya literasinya juga di dilatih di PM ya. Oke, coba dulu untuk soal nomor 3 ya. Di sini yang ditanyakan besar angsuran tiap bulan ya, nih yang biasa yang udah sering nyicil ya. Mungkin tahu ya. Jadi cicilan itu ada angsuran pokoknya ditambah bunga per bulannya, maka itu adalah angsuran tiap bulan. Ya, jadi nanti angsuran ya, angsuran per bulan nanti itu adalah penjumlahan cicilan pokok ditambah cicilan, kok cicilan sih, bunga bulan, bunga per ya. Oke, coba dulu untuk soal nomor 3 ya, coba kerjakan 3 menit ya. Oke, nanti kalau udah ketemu boleh jawabannya dikirim ke kolom chat.
600. Oke. 600 ya kita coba dulu 1 menit lagi ya. Coba dulu. Oke ya, tadi Siti Mama dapatnya 600. Oke, kita lihat dulu di sini dia pinjamannya berapa. Di sini harga Chandra itu membeli barang dengan harga 5.500.000 ya. Dia mempunyai uang sebesar 700. Maka besar pinjamannya itu adalah ya karena di kekurangannya itu dia meminjam dari desa B. Maka ini 5.500.000 5 dikurang 700.000 ya. Maka pinjamannya itu 4.800.000 ya. Oke, dalam 4.800.000 ini ya kita tinggal cari aja ya. Di sini dia membayar 6 kali, maka kita bisa mencari cicilan pokoknya ya. Cicilan pokoknya ya tanpa bunga intinya gitu ya. Jadi 4.800.000 ya tinggal dibagi dia membayar sebanyak 6 kali ya, 6 kali angsuran. Bagi 6. Maka jawabannya di sini eh ya 8 4 bentar, 46. Oke, bentar ada kayaknya ada kesalahan soal karena di sini eh, pokoknya udah 800 ya. Belum lagi nanti ininya, bunganya. Oke, kakak lihat dulu soalnya. Oke ya, salah ya di sini harusnya soalnya 8 kali. Ya, oke, jadi ada kesalahan ketikan lagi di sini harusnya 8 kali angsuran ya. Makanya kita nggak ketemu nih jawabannya. Maka dibagi dengan 8 ya, bagi 8 itu sebesar 600.000 ya. Oke, ini baru cicilan pokoknya. Selanjutnya baru bunga per bulan ya. Bunga per bulan. Ya udah dari rumah bunga sama dengan pinjaman dikali suku bunga ya. Oke, kita cari dulu tadi bunganya. Kalau R itu 15% per tahun. Tapi R-nya kita per bulannya jadi 15/12% per ini adalah bulan. Ya, atau tadi berapa? 5/4%. Udah, jadi tinggal dikali ya. Nah, maka bunga sama dengan 4.800 dikali 5/4%. Ya, persen itu berapa? 1/100. Ya, tinggal kita bagi ya. 0 dengan 0, 2, 0, 100 dengan ini. Ya, terus 48 dengan 4, 12.
Ya, 12 kali 5 itu 600. 60 ya. 12 kali 6 60, sisanya nolnya 3 ya. 60. Udah, maka kita bisa tulis ya eh angsurannya, besar angsuran sama dengan 600.000 ditambah 60.000 sama dengan 660.000 per bulan ya. Oke. Udah, jadi jawabannya ya 600 660. Kayaknya ini 680 ya kalau dilihat polanya. Ya, jadi jawaban untuk nomor 3 itu 660.000. Ya, oke. Oke, boleh dilihat dulu untuk soal nomor 3. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan. Ya, di sini memakai ya suku bunga ya. Kita pakai rumus bunga. Jadi bunganya itu ya kita hitung dia per bulan ya. Jadi bukan bunga dia selama 8 kali, tapi kita hitung per bulan. Oke, boleh dilihat dulu. Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan. Penemu, oh ya, mungkin 860.000. Oke, benar. Kalau Citra, Citra Suci benar ya. Citra Suci itu benar ya, karena tadi ada typo ya, typo penulisan ya. Kalau kalau misalkan yang dibayar sebanyak 600, dia benar menyicil sebesar 860. Benar ya? Citra sama Suci udah benar. Tapi di sini ya kita sesuaikan aja dengan jawaban. Di sini jadinya eh, dia mengatur angsurannya sebanyak 8 kali ya. Oke. Tapi Citra sama Suci udah benar ya. Oke. Oke, Kasnanda belum ya. Itu karena di sini bunganya 60. Bunga per bulannya 60. Oke, benar ya. Citra dan Suci. Yang lain, kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, boleh dikasih reaksinya, jempolnya, nanti kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, paham ya? Oke, oke. Bagus. Oke, ya kita lanjut ke soal nomor 4. Karena di sini 4 soal ya, masih ada. Oke, ntar kakak lihat dulu soalnya biar nanti nggak ada kesalahan. Oke, di sini harga barang harga barang C itu 2.600.000 jika dibeli secara tunai. Akan didiskon itu 160.000. Danang akan membeli barang C tersebut pada Maret secara tunai. Ia menabung lebih dahulu di Desa B sebanyak 3 kali dengan uang yang disetor pada bulan kedua, 5/4 kali uang yang, oh ya, 5/4 kali uang disetor pada bulan pertama, dan uang ke seterusnya juga ya. Uang yang disetor uang yang disetor untuk ditabung Danang pertama kali adalah titik titik.
Oke, maka si Danang ini menabung berapa? Oke, di sini dia menabung sebanyak di sini dia membeli pada bulan Maret, tapi dia mulai menabung pada bulan hmm, tar, di sini dia menabung dana. Oh ya, dia mulainya 3 kali ya, dia menabung 3 kali. Udah, jadi mulai dari Januari. Nah, coba dulu untuk soal nomor 4, 3 menit. Yang dicari itu besar tabungan Danang pada hari pertama berapa? Ya, sebentar saya ganggu. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih Pak Hanafi ya. Silakan dilanjut Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, saya izin Pak, mungkin saya ref dulu Pak ya. Iya, boleh Pak. Ya, makasih Pak Hanafi ya. Iya, ya Pak, sama-sama. Oke, ya. Oke, tadi udah disampaikan beberapa informasi ya mengenai UTBK 2025. Ya, oke, kita lanjut di sini ya, yang udah ketemu jawabannya boleh ditulis jawabannya kolom chat. Nah, oke, di sini udah ada yang ngejawab 700 Suci. Oke, oke, coba kita bahas ya. Karena udah 3 menit juga. Oke, sambil itu mungkin udah banyak yang udah ngerjain. Oke, maka di sini sama ya polanya. Jadi kini di sini dia si Danang ini membayar tunai. Kalau dia membayar tunai, dia mendapatkan diskon. Maka kita eh, cari dulu ya harganya jadinya berapa. Jadi harga barangnya jadinya harga barang sama dengan 2.600.000 dikurang 160.000 ya. Oke, jadi 2.600.000 dikurang dengan 160.000. Jadi harga barangnya menjadi 2.440.000 ya. Jadi harga barangnya menjadi 2.440.000. Oke, sekarang ya di sini kita bisa tulis ya. Jadi tabungan ya, tabungan, tabungan Danang. Oke, ada tiga ya, 1, 2, 3. Oke, misalkan awalnya A, duanya 5/4 A, 5/4 kuadrat. Oke, maka ya boleh. Ini boleh dijumlahkan langsung boleh ya, karena cuma dikit ya. Nggak pakai rumus SN juga boleh. Karena di sini cuma 3, tinggal dijumlahkan aja. Jadi SN ya, S3 jadinya ya. A tambah 5/4 A tambah 25/16 A ya. Sama dengan penyebutnya jadi 16. Ini 16 A tambah 16/4 20 A ditambah 25 A ya. Maka tinggal dijumlahkan 25 tambah 20 tambah 16. Maka jumlahnya 61. 61 A dibagi 16 ya. Oke. Maka di sini kita tulis ya
Udah. Jadi di sini dia jadi S3 juga, maka S3 sama dengan 2.400.000 ya, karena total tabungannya itu berjumlah 2.440.000 ya, karena dia membeli barangnya seharga segitu. Maka di sini kita tulis lagi 16A sama dengan 16A lagi. 61A dibagi 16 ya, sama dengan 2440. Oke, maka A sama dengan 2.440 dikali 16 dibagi 61 ya. Sekarang tinggal dibagi 244 dibagi 61 ya. Oke, 4 ya. Kelihatan ya. 4 kali 4 kali 1 4, 4 kali 6 24 ya, 4. Tinggal dikali ya. 4 kali 16 itu 64. 64 tambah nolnya 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. Jadi jawabannya 640.000. Maka si Danang itu dia menabung pada bulan pertama ya, pada pertama kali itu 640. Jadi jawabannya yang E lagi ya. Oke ya. Boleh dilihat ya, jadi di sini eh, nggak harus ya, nggak harus pakai. Oke, kenapa? Iya. Nah, itu 40 ya. Oke. Ya, jadi apakah harus ya, tergantung mau mau dipakai geometri sama aja, karena di sini lebih gampang ya. Cuma 3 suku yang cuma 3 tabungan yang kita jumlahkan, jadi nggak perlu pakai rumus juga bisa ya. Oke, boleh dilihat dulu untuk soal nomor 4 ya. Di sini materinya jadi ada 2 ya. Jadi mungkin hari ini materinya kayak kata Pak Ganda tadi, tiap hari itu materinya sama. Untuk soalnya mungkin hari ini, hari pertama ini mungkin siangnya kan satu sesi ada dua, satu hari ada 2 sesi ya. Oke, sesi duanya bunga majemuk gitu, sama barisan aritmatika, boleh bisa juga kayak gitu ya. Oke, boleh dilihat dulu untuk soal nomor 4. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan, ya boleh dikasih reaksinya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, bisa ya. Oke, oke bisa. Kita lanjut ke teks yang kedua. Oke, di sini ada gambar di bawah, di samping ya, ada suatu perkebunan anggur dengan beberapa titik yang mengidentifikasikan lokasi gedung, tempat penyimpanan dan perangkap sebagai tempat istirahat para petugas. Untuk mencapai suatu gudang dari gudang lain dengan menggunakan mobil khusus, perkebunan seharusnya harus melewati jalan yang digambarkan. Jadi harus sesuai jalurnya ya. Jadi ada kotak-kotak kayak gitu. Garis putus-putus menggambarkan parit yang dilintasi di tengah perkebunan. Jadi selain garis lurus ini bisa melewati perkebunan dengan cara jalur instannya ya.
yang putus-putus. Yang ditanya itu adalah, di sini katanya jarak gedung B dengan gedung D itu adalah 110 kilometer. Maka panjang parit yang terhubung dari titik C, gedung C ke gedung E berapa? Ya, kita coba dulu CE ya, CE ya. Maka kita ini ya, maka kita cari. Ya, ini nanti bentuknya apa? Segitiga ya, segitiga siku. Ya, jadi kalau ada segitiga siku-siku, nanti kita bisa pada segitiga siku-siku ini berlaku teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras. Ya, sekarang ada sisinya A, B, C. Jadi teorema Pitagoras kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, boleh dilihat dulu untuk eh, nomor 5 ya. Coba kerjakan dulu 2 menit. 2 menit bisa lah. Ini materinya nggak terlalu sulit ya. Untuk soal nomor 5. Oke, boleh dikerjakan. Kalau ketemu jawabannya bisa dikirim ke kolom chat. Ya, untuk jawabannya itu ya, ini harusnya 2 akar 2. Terus ini 5 akar 2 per 2. 2 akar 10. Terus 5 akar 2. Terus 5 akar 10 per 2 ya. Itu pilihannya ya. 2 akar 2, 5 akar 2 per 2, 2 akar 10, 5 akar 2, 5 akar 10 per 2. Ya, kita coba dulu untuk soal nomor 5.
Oke, jawabannya 5 akar 10 per 2. Oke, ya. Maka di sini kita kerjakan dulu ya. Oke, kerjakan dulu. Di sini satu kotak ya. Ini satu kotak, tiga kotak. Ya, jadi kita misalkan dulu aja ya. Dalam satu garis ini panjangnya A, di sini A, di sini A, di sini A, di sini A. Ya, maka jadi segitiganya jadinya kalau kita tulis ya, ini ya jadinya. Ya, oke, di sini C, di sini E, ya kita misalkan di sini O. Nah, maka di sini panjangnya A, di sini itu 3A. Maka tinggal kita mencari CE ya. CE-nya berapa? CE kuadrat sama dengan CO kuadrat ditambah OE kuadrat. Atau CO itu 3A dikuadratkan ditambah CO-nya A ya. CO lagi. O, E, CO. Kebalik. CO itu adalah A kuadrat ditambah 3A dikuadratkan. Maka jawabannya A kuadrat ditambah 9A ya. A kuadrat. Maka CE sama dengan akar dari 10A kuadrat. Akar 10 ada, nggak ada. Akar A kuadrat ya A. Ya, jadi jawabannya A akar 10. Maka tinggal kita mencari EA-nya berapa ya, panjang satu kotaknya berapa. Di sini dibantu dengan katanya panjang jarak gedung AD ya. AD ini adalah 10 ya. 10. Maka satunya ya ini sini A, di sini A, di sini A, di sini A. Maka 4A sama dengan 10. Maka A sama dengan 10 per 4. Atau A-nya 5 per 2. Bisa tinggal substitusi ya. Nanti kita tinggal substitusi ini ke sini. Oke, maka panjang CE sama dengan 5 per 2 akar 10. Udah ya. Jadi jawabannya 5 per 2 akar 10. Ya, kita cuma pakai teorema Pitagoras. Jadi jawabannya yang E juga ya. Gitu. Oke, boleh dilihat dulu untuk soal nomor 5 ya. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Oke, benar ya. Kiki jawabannya E ya. 5 akar 10 per 2. Oke ya, gampang lah ya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau udah kamu dikasih reaksi jempolnya. Oke, bisa ya. Lebih gampang ya soalnya dibanding soal sebelumnya ya. Oke. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita mungkin cukup mengerjakan 5 soal pertama aja ya. Jadi soal selanjutnya pasti tentang ya masih tentang ini ya. Karena dalam satu teks itu soalnya ada 4. Jadi kalau PM itu ada 5 teks, 5 kali 4 ada 20 soal ya. Jadi selalu kayak gitu ya. Model tahun kemarin. Ya, jadi satu satu teks ada 4 soal. Apakah 4 soal itu sama materinya? Berbeda. Ya, oke. Cara tahun kemarin itu teks satu mengenai barisan bunga gitu ya. Teks 2 bangun datar. Teks 3 itu bangun ruang. Teks 4 itu flowchart, itu statistika gitu ya. Teks 5 baru bilangan sederhana gitu-gitu. Ya nanti ya kalau ikut les nanti bakal dikasih tahu gitu ya. Nah, ada belajar-belajar yang tadi kata Pak Ganda juga ya. Yang lebih tiap tiap hari tiap minggunya lebih banyak gitu ya biar lebih lebih siap untuk menghadapi UTBK ya. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu.
Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Ya, untuk filenya nanti katanya ya di Google Classroom ya. Oke. Oke, nanti video recordingnya ada di Google Classroom. Jadi teman-teman nanti tolong join ke Google Classroom ya, ada di deskripsi grup. Kalau ada yang mau ditanya boleh langsung ke grup. Makasih ya teman-teman. Minggu depan datang lagi ya. Kita bahas materi yang lebih menarik lagi. Makasih semua.